terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur pada saat ini, karena kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami Bapa, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20 dengan judul perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Maka hari ini saudara-saudari, saya memberikan tema dari firman Tuhan ini, yaitu menyambut Natal dengan iman dan pujian. Kalau kita melihat dan merenungkan, Natal adalah waktu untuk kita merenungkan yang namanya karya Allah, ya, di mana karya Allah yang sangat besar dalam mengutus anaknya ke dunia. Dalam kisah kelahiran Yesus ini dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, ini menggambarkan bagaimana orang-orang pertama yang mendengar berita kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu para gembala, di mana mereka menyambutnya dengan iman dan pujian. Maka melalui tema ini kita diajak untuk meneladani respon iman dan pujian mereka dalam menyambut makna sejati Natal tersebut. Kemudian, kalau kita melihat, saudara-saudari, Natal sering dirayakan dengan gemerlapnya dekorasi. Contohnya hadiah, perayaan yang sangat megah, mewah, ya, dengan penampilan yang cantik, dengan pakaian yang bagus, ya, identikkan bahwa itu dilakukan ketika merayakan yang namanya Natal. Namun inti dari Natal ini sering terlupakan mengenai kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Maka dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini mengingatkan kita bahwa respons sejati terhadap Natal adalah iman kita dan pujian kita kepada Allah atas karyanya yang luar biasa kepada kita umat manusia. Maka saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana para gembala menanggapi berita Natal sukacita ini dan apa yang dapat kita pelajari dari mereka. Maka saya memberikan 3 poin. Yang pertama yaitu menyambut Natal dengan iman dalam menerima kabar sukacita. Dalam ayat yang ke-10 sampai ke-11 tadi berkata bahwa, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kalau kita melihat kata memberitakan dalam bahasa Yunani yaitu euangeliomai, ya. Euangeliomai ini artinya bahwa aku memberitakan kabar sukacita. Kata ini berasal dari kata eu, yaitu baik, dan angelos yang berarti berita atau pesan. Maka yang berarti memberitakan kabar baik atau berita sukacita, saudara. Di sini malaikat menggunakan istilah ini untuk menyampaikan pesan kelahiran Yesus sebagai berita yang membawa sukacita untuk seluruh bangsa. Dalam hal ini, para gembala menerima kabar tentang kelahiran Yesus dengan iman mereka. Dan mereka percaya bahwa kabar tersebut adalah kabar sukacita yang sangat penting bagi umat manusia semua.
mereka, para gembala ini, tidak meragukan yang namanya kebenaran itu, ya. Berita tentang kelahiran Yesus tersebut, di mana bahwa gembala ini percaya bahwa bayi yang lahir adalah penggenapan janji Allah. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa iman kita harus bertumpu pada keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Maka saudara-saudari, kita harus mengetahui bahwa menyambut Natal berarti kita mempercayai kabar baik tentang kedatangan Juru Selamat yang membawa harapan dan sukacita bagi kita semua. Maka bayangkan saudara-saudari, seorang petani yang sederhana telah lama mengalami musim kekeringan, ya, di mana tanahnya gersang, panennya gagal, dan harapannya pun mulai pudar. Namun suatu hari datang seorang utusan yang membawa kabar baik, di mana katanya hujan besar akan segera datang dan tanahnya akan kembali subur. Meskipun seorang petani ini belum melihat, ya, awan gelap di langit, tapi petani ini memilih untuk percaya. Dengan penuh iman, ia mulai menyiapkan ladangnya, menanam benih, dan merawat tanahnya seolah hujan sudah mau turun, saudara-saudari. Maka dalam hal ini, Natal adalah seperti kabar yang diterima petani tersebut, di mana Tuhan telah mengutus anaknya untuk membawa pemulihan, pengharapan, dan sukacita bagi umat manusia. Meski belum melihat secara penuh pemenuhan janji tersebut, namun kita harus bisa menggerakkan iman kita untuk menyambut Natal dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja sesuai rencananya, sesuai kehendaknya di dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, kita akan melihat poin yang kedua, yaitu tindakan iman yang nyata. Dalam ayat 15-16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kalau kita melihat, kata marilah kita pergi dalam bahasa Yunani, poreuomai, di mana kata ini berarti pergi atau berangkat dengan maksud tertentu. Di sini para gembala menunjukkan iman mereka melalui tindakan mereka, di mana mereka segera pergi ke Bethlehem, ya, untuk melihat kelahiran Yesus. Maka dalam hal ini mereka menunjukkan adanya tindakan dalam diri mereka, di mana para gembala ini tidak menunda-nunda, ya, untuk melihat bagaimana apakah benar adanya kelahiran Yesus tersebut. Apakah Yesus sudah lahir? Dan ternyata saudara-saudari, para gembala tidak hanya mendengar berita, tapi mereka segera bertindak berdasarkan iman mereka untuk mencari bayi yang lahir di dunia itu, bayi yang lahir di dunia ini. Maka ini menunjukkan bahwa iman sejati yang dimiliki oleh para gembala ini mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh malaikat itu kepada para gembala. Maka ketika kita memiliki iman yang sejati, maka itu akan selalu diikuti oleh tindakan kita, ya, tindakan yang nyata untuk mencari dan mendekat kepada Kristus. Maka dalam hal menyambut Natal ini, kita juga harus menunjukkan respon yang cepat dan sungguh-sungguh dalam mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari. Maka dalam hal ini, saudara-saudari, iman harus diwujudkan dalam tindakan kita, ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya cukup percaya saja, tetapi juga kita harus bertindak sesuai dengan panggilannya. Contohnya adalah ketika dalam tindakan nyata, yaitu kita bisa melayani orang lain, mempraktikkan kasih dan memberitakan Injil melalui hidup kita. Maka ketika kita membayangkan, ya, seperti seorang yang mendengar adanya diskon-diskon besar-besaran. Contohnya ini anak-anak pemuda-pemudi, ya, mereka mendengarkan bahwa ada diskon besar-besaran, di mana pasti mereka akan segera pergi, ya, tanpa menunda-nunda. Ini ada diskon nih, saya mau cepat-cepat, saya mau membeli, ya. Pasti ada yang namanya tindakan dalam diri mereka. Dengan demikian pula, kita harus memiliki juga iman sejati yang mendorong kita untuk bertindak. Nah, maka dalam hal ini saudara-saudari, apakah kita mau mengambil langkah iman untuk mencari Tuhan di setiap kehidupan kita sehari-hari? Kita harus tahu bahwa Natal adalah momen untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan.
melalui doa, melalui pembacaan firman, dan melalui penyembahan kita. Maka dalam hal ini, kita harus bisa melakukan tindakan semua yang mau kita lakukan dengan kasih. Ya. Maka saudara-saudari yang terkasih, poin yang ketiga yaitu menyambut Natal dengan pujian kepada Allah atas karyanya. Dalam ayat ke-20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau kita melihat memuliakan dalam bahasa Inggris itu nosajo, di mana kata ini berarti memberikan kemuliaan atau mengakui keagungan Allah. Ya, para gembala pada saat itu memuji Allah dan mereka juga memuliakan Allah. Karena apa? Karena atas penggenapan janjinya yang telah mereka saksikan oleh para gembala tersebut. Dalam hal ini saudara-saudari, setelah mereka bertemu dengan Yesus, para gembala ini memuliakan dan memuji Allah. Ya, mereka memberikan pujian yang tulus kepada Allah. Ini adalah sebagai respon mereka atas kelahiran juru selamat yang membawa damai dan sukacita bagi dunia. Dalam hal ini, para gembala setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus tersebut, para gembala kembali ke tempat mereka dengan hati penuh pujian, ya, hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Karena mereka ini memiliki yang namanya iman, sehingga mereka bisa bersukacita atas karya besar Allah yang telah digenapi sesuai dengan janjinya. Maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tindakan para gembala ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi akan kehadiran Allah menghasilkan yang namanya respon berupa pujian kepada Allah juga. Maka dalam hal menyambut Natal, saudara-saudari, harus diiringi dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Kelahiran Yesus adalah perwujudan kasih-Nya yang besar dan karya keselamatan bagi kita semua umat manusia. Kita tidak boleh lupa akan hal itu, saudara. Kalau kita melihat, pujian ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Contohnya, ketika kita mau memuliakan dan memuji Tuhan, maka kita harus bisa yang namanya berdoa. Kita harus bisa mengucap syukur, ya. Kita harus memberikan nyanyian pujian kepada Allah, ya. Dengan juga kita memberikan kesaksian hidup atas kasih-Nya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka saudara-saudari, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang sangat berarti, seperti seorang yang mendapatkan hadiah yang sangat besar, maka ia tidak akan berhenti menceritakannya kepada orang lain. Ketika saudara menerima yang namanya hadiah yang sangat istimewa, pasti saudara akan menceritakannya kepada orang lain dan akan membagikannya dengan sangat sukacita. Maka dalam hal ini, Natal adalah waktu untuk kita memuji Tuhan dan berbagi kabar baik tentang Yesus, saudara-saudari. Maka, apakah kita telah memuji Tuhan dan apakah kita telah memuji Tuhan atas anugerahnya pada saat ini? Maka marilah kita menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih-Nya di dalam hidup kita. Maka dalam hal ini saudara-saudari, dalam ketiga poin ini mencerminkan yang namanya respon yang utuh atas kelahiran Yesus Kristus. Ya, iman berarti kita menerima kabar sukacita dengan percaya penuh pada janji Allah. Dan tindakan ini melakukan atau melangkah berdasarkan iman melalui ketaatan dan perbuatan nyata dalam hidup kita. Maka dengan pujian juga memuliakan Allah dan atas karya keselamatan yang telah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Maka saudara-saudari, marilah kita renungi firman Tuhan ini. Apakah kita mau menyambut Natal dengan iman dan sukacita? Maka inilah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam hidup kami, agar kami terus memahami kebenaran firman-Mu dan kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Bapa. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.